Hai semuanya. Selamat datang di video eksplorasi budaya Papua. Yuk ikut kita jalan-jalan mengeksplorasi budaya Papua. Yuk 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 yuk. Nah teman-teman, ini adalah rumah adat khas Papua yang disebut Honai. Rumahnya berbentuk bulat seperti jamur, terbuat dari jerami dan kayu-kayu. Kok bentuknya bulat sama pendek, kenapa? Nah, karena rumah Honai sendiri di wilayah Papua, khususnya di pegunungan, sangat dingin. Jadi, rumah ini cukup menghangatkan bagi orang-orang di Papua. Jadi kayu-kayu ini dibuat rapat untuk memperangkap panas. Ini membuktikan bahwa budaya berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Bentuk dan struktur rumah adat Honai menunjukkan bagaimana budaya masyarakat Papua berkembang sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan sosialnya. Nah, selanjutnya aku akan memperkenalkan sedikit tentang salah satu pakaian adat dari Papua, yaitu rok rumbai atau rok rumput. Biasanya rok ini itu terbuat dari daun sagu yang dikeringkan ataupun kulit kayu yang dikeringkan sehingga membentuk seperti rok yang bisa kalian lihat di belakang sini nih. Oke, selanjutnya biasanya dipakai bersama dengan cat warna putih dan coklat. Dan juga terdapat gelang keras. Nah, di sini mungkin tidak terlihat ya, biasanya sudah ada. Lalu rok rumbai sendiri sudah ada sejak zaman dahulu sebelum kain tenun datang di budaya Papua. Biasanya pada itu dipakai untuk upacara, untuk menyambut tamu dan berbagai upacara adat atau hal-hal yang berkaitan dengan budaya Papua. Baik teman-teman, kalau pakaian sali adat khas Papua itu digunakan untuk perempuan yang masih gadis atau belum menikah, perempuan-perempuan Papua yang sudah menikah juga memiliki pakaian khas, yaitu yokal. Jadi yokal ini fungsinya untuk menutupi tubuh bagian atas, tapi hanya boleh digunakan oleh perempuan yang sudah menikah. Nah, pakaian ini berwarna sedikit kecoklatan atau kemerahan. Pakaian ini berasal dari pohon-pohon dan dililitkan, dianyam dan dililin. Halo semuanya, di sini kita akan menjelaskan tentang senjata tradisional dari Papua. Nah, yang pertama ini ada belati. Belati ini biasanya terbuat dari tulang burung kasuari atau bambu. Nah, biasanya juga ini digunakan oleh masyarakat Papua untuk berburu, untuk melindungi diri, serta untuk upacara adat. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada perisai tradisional Papua atau yang disebut kalawai. Nah, ini tuh terbuat dari kayu yang kuat yang biasanya itu digunakan untuk perang antar suku. Kemudian bentuknya yang panjang dan dirancang untuk menahan dari tombak atau anak panah.
Teman-teman, selanjutnya ada alat musik dari Papua. Ini ada salah satunya namanya tipa. Ini alat musik perkusi ya teman-teman. Jadi caranya tuh dipukul kayak gitu. Nah ini untuk kegunaannya sendiri untuk mengiringi tarian yang semangat gitu ya. Nah jadi alat musik tipa ini dibentuk atau dibuat dari kayu yang dilubangi di tengahnya, lalu ditutup salah satu bagiannya dengan kulit binatang kayak gitu. Nah untuk bentuknya sendiri boleh ke sini. Nah ini bentuknya seperti jam pasir ya teman-teman. Jadi di sini ada satu bagian yang cukup kurus ya gitu. Nah itu untuk sebagai penonjolannya kayak gitu. Terus ada gagangnya. Gagangnya ini untuk dipegang saat bermain seperti itu. Alat musik tradisional Papua biasanya digunakan sebagai media ekspresi budaya dan komunikasi dalam upacara adat serta kegiatan sosial di masyarakat. Jadi kalau kita ngomongin Papua, yang paling terkenal adalah batu bakar. Tradisi ini dilakukan untuk acara seperti syukuran, terus pernikahan, dan juga acara kelahiran serta perdamaian. Jadi, warga akan berkumpul dan mengumpulkan batu panas, lalu akan memasak secara bersama. Tradisi bakar batu mencerminkan nilai kebersamaan, kerjasama, dan rasa syukur yang kuat dalam kehidupan masyarakat Papua. Selanjutnya ada tradisi mumi Papua, yaitu tradisi pengawetan jenazah yang dilakukan di pegunungan Pulau Papua. Nah, mumi ini masih utuh dan berwarna gelap karena melalui proses pengasapan. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih kalau budaya Papua itu sendiri ternyata dikenal juga dengan keberagaman bahasanya? Kira-kira kalian tahu gak kalau di Papua punya berapa bahasa? Ternyata ada 250 lebih bahasa daerah loh. Jadi di setiap suku di budaya Papua punya bahasa untuk menyampaikan cerita, doa, dan pesan dari leluhur. Jadi bahasa di Papua sendiri merupakan pewarisan bahasa yang sangat paling penting dalam budaya Papua. Begitu. Jadi mereka simpan itu bukan simpan untuk pembunuhan, bukan untuk melawan negara, iya. tidak. Tapi tradisinya seperti itu ya. Untuk ada apa? Harta. Miskin saja. Iya. Nah, seni di Papua tuh juga gak kalah asik loh. Bisa kita mulai dengan tarian Yosma dan menceriakan. Kapankah kita akan bersama seperti waktu dulu lagi. Terus juga ada ukiran-ukiran kayu yang seperti itu punya makna-makna spiritual yang sangat berarti untuk suku Papua. Selanjutnya ada pendidikannya nih teman-teman. Jadi anak-anak di Papua itu bukan hanya belajar dari sekolah nih, tapi bisa belajar lewat sosial dan alam. Nah kalau dari sosial nih, mereka bisa belajar dari orang tua sama pemimpin dari suku mereka. Jadi mereka bisa belajar bagaimana sih cara bergotong royong, terus bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah kalau dari alam sendiri, mereka bisa belajar berburu, terus menanam, dan mengolah alam lainnya. Nah jadi kalau anak-anak di Papua itu kalau belajar bukan hanya soal teori nih teman-teman, tapi juga soal praktiknya. Sekian kegiatan eksplorasi budaya Papua kita pada hari ini. Sampai jumpa semuanya. Dengan memahami kebudayaan Papua, kita juga belajar menghargai keberagaman, menjaga alam, serta memaknai nilai kehidupan yang tumbuh bersama masyarakatnya.
Ya, blooper. Masa iya tidak dilek? Ah. Pak Yuda, tolong Pak Yuda.